Ibu-ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, pada hari ini kita akan membahas atau mengulas kembali peristiwa atau sejarah dan keutamaan di bulan Zulhijjah ini. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda melalui sebuah hadisnya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ma min ayyamin al-amalu salihun fihinna habbu ilallahi min ayyamin hazil ashri. Tidak ada hari pada hari itu beramal soleh yang sangat disukai Allah Subhanahu wa ta'ala, melebihi cintanya daripada ini 10. Hasil asyir ini 10 maksudnya adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah kita selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dianjurkan untuk berpuasa. Lalu disambung lagi hadisnya yang berbunyi, orang-orang yang berpuasa pada tanggal 1 Zulhijjah sampai pada tanggal 10 Zulhijjah, maka Rasul mengatakan as-sawmu li wa ana ajza bihi. Langsung Allah juga berpesan, puasa yang engkau lakukan untukku, kata Allah, dan aku yang membalasnya. Artinya apa, Bu? Sangat besar sekali pahalanya ketika kita ikut hadir berpuasa pada bulan Zulhijjah. Oleh karena itu, Bu, walaupun kita tidak mampu untuk melaksanakan atau belum ada kesempatan untuk melaksanakan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10, setidaknya kita, Bu, ikut hadirlah dalam berpuasa walaupun 1 hari. Alhamdulillah, syukur-syukur bisa 2 hari, syukur-syukur bisa 3 hari, syukur-syukur alhamdulillah nian, Bu, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 kita berpuasa. Cuman, Bu, agar jangan gagal paham, 10 Zulhijjah di sini, Bu, bukan berarti kita berpuasa dari pagi sampai sore, Bu. Tidak. Maksud daripada tanggal 10 Zulhijjah ini, Bu, kita disunahkan berpuasa menjelang sholat Idul Adha. Ini, Bu. Jadi sunnah hukumnya, Bu. Setelah Idul Adha kita baru makan. Kebalikan daripada Idul Fitri, Bu. Kalau Idul Fitri disunnahkan oleh Nabi kita makan dulu baru melaksanakan sholat Idul Fitri, Bu. Kalau Idul Adha, Bu, sholat dulu baru makan, sunnah. Kalau Idul Fitri makan dulu, Bu, baru sholat. Nah, jadi pertanyaannya, mana sih sebenarnya yang lebih meriah? Idul Fitri atau Idul Adha? Kalau ditanya, sebenarnya dua-duanya sama meriahnya. Kenapa? Karena salah satu kebahagiaan orang Islam. Cuman, Bu, ada momentumnya tersendiri. Nah, ada sejarahnya, Bu. Kenapa kita dianjurkan berpuasa pada tanggal 1 Zulhijjah? Ini adalah momentum yang paling indah untuk Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa. Mereka berdua pada tanggal 1 Zulhijjah bertemu pertama kali di atas dunia ini setelah mereka sekian lama berpisah. Setelah Allah hukum mereka berdua, lalu mereka diletakkan di bumi, mereka tidak pernah bersua atau bertemu bertahun-tahun, bahkan beratus-ratus tahun. Akhirnya pada tanggal 1 Zulhijjah mereka dipertemukan untuk yang pertama kali di atas dunia. Di atas dunia ini, Bu. Jadi, Bu, ada amalan, Bu, sedikit saya akan kasih sama Ibu semuanya. Apabila nanti ada keluarga kita
keluarga kita yang belum bertemu dengan jodohnya, atau kata orang bujang lapuk ataupun perawan tua. Ada amalannya Bu, ini salah satu amalannya. Mudah-mudahan dengan amalan ini Allah cepat pertemukan jodohnya. Ada doanya Bu, supaya bertemu jodohnya. Apa doanya Bu? Nanti kita tunggu Bu ya. Saya sebut dulu Bu. Ini adalah doa pertemuan. Doa pertemuan agar bertemu dengan jodoh. Doanya Bu, agar cepat dipertemukan dengan jodohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alifna baina Adam wa Hawa wa alifna baina Muhammad wa Khadijah wa alifna baina Yusuf wa Zulaikha wa alifna baini wa bainuka. Pada kalimat baini wa bainuka di sini Bu kita makrifatkan, mudah-mudahan jodoh akan datang kepada kita, dengan catatan harus tetap berusaha dan berikhtiar. Ini kan Bu doa Bu, mudah-mudahan dipercepat. Bagaimana cara mengamalkannya? Dibaca setelah sholat fardu. Boleh dibaca dengan bilangan ganjil, boleh 3 kali, boleh 5 kali atau seterusnya. Semakin banyak diamalkan atau semakin banyak dibacakan doa ini, mudah-mudahan cepat bertemu dengan jodohnya. Bagi yang belum menikah setelah sekian lama, tetapi ini Bu jangan dikasih sama bapak. Kaget bertemu jodoh yang kedua. Itu bahaya nih Bu, bahaya. Kayaknya Bu sampai nanti Ibu ke rumah, Pak tadi ketika Ibu pengajian tuh, Pak Ustadz tuh ngasih amalan apa tuh Bu? Elok nian, amalan bertemu dengan jodoh. Boleh lah Bu. Dikiranya ini dikasih untuk yang sembarangan. Cuman kan Bu, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukannya. Takutnya ketika Bapak mengamalkannya lah bertemu jodoh yang kedua. Jangan dikasih sama kakang ya Teh. Ya Bu, hati-hati Bu ya. Ini saya sendiri Bu, saya anjurkan ini amalan berikanlah kepada orang atau dulur sanak saudara yang lama belum menikah. Perlu nih Bu, perlu. Kenapa? An-nikahu sunnati, kata Nabi. Pernikahan itu adalah sunnahku. Ini Bu, sudah saya buktikan nih Bu. Sudah saya buktikan dulu ketika saya dulu mendapatkan amalan ini dari guru saya. Ada keluarga saya yang insya Allah diamalkannya tidak lama kemudian Bu, cuman kurun waktu 3 bulan bertemu dengan jodohnya. Ternyata Bu, jodohnya dekat situlah. Cuman karena kebetulan keluarga saya itu adalah laki-laki, berkebetulan dia dapat janda. Tapi tidak apa-apa. Yang penting dia sudah menikah. Walaupun janda Bu, umurnya tidak jauh beda. Inilah Bu, Janda kembang. Iya Bu, ya janda kembang yang sedang berkembang Bu. Ini Bu, insya Allah mudah-mudahan Bu. Mudah-mudahan dengan ikhtiar, aku yakin insya Allah mudah-mudahan ini Bu. Satu Bu, sejarahnya. Terus keutamanya kenapa berpuasa? Karena pertemuan Adam dan Hawa, kita selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Nabi yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam dengan cara berpuasa. Satu Bu. Yang kedua, tanggal 2 Zulhijjah ini dikabulkannya doa Nabi Yunus. Iya, dalam perut ikan Bu. Dikabulkannya doa Nabi Yunus ketika Nabi Yunus berada di dalam perut ikan Bu. Apa amalannya Bu? Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Untuk apa Bu amalan ini? Supaya kesulitan yang kita rasakan menjadi habis. Maka Allah berikan kemudahan kepada kita. Cocok nih Bu.
kita amalkan, mudah-mudahan cabai turun, sawit naik. Bu. Amin, Bu. Amin ya rabbal alamin. Iya, Bu. Supaya apa, Bu? Mudah-mudahan dengan harapan supaya ekonomi kita stabil kembali. Boleh diamalkan, Bu, supaya kesusahan-kesusahan yang kita rasakan Allah hilangkan, kesusahan Allah berikan kemudahan kepada kita. Inna ma'al usri yusra. Kan gitu, Bu. Ya, Bu, makanya kita berpuasa, Bu, untuk memuliakan Nabi Yunus. Itu sejarahnya, Bu. Yang ketiga, pada tanggal 3 Zulhijjah dikabulkannya doa Nabi Zakaria. Apa doanya, Bu? Nabi Zakaria berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nabi Zakaria meminta agar memiliki keturunan yang soleh-soleha dan menjadi orang yang bertakwa. Bu. Kita juga, Bu, dengan doa ini kita berdoa dengan doa ini mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha dan menjadi suatu kebanggaan bagi orang tua, agama, nusa dan bangsa. Diamalkan doanya, Bu. Ini dalam Al-Quran, Bu, dalam surah Al-Imran. Makanya kita dianjurkan berpuasa. Terus pada tanggal 4 Zulhijjah dilahirkannya Nabi Isa alaihi salam, Bu. Tuh 4 Zulhijjah ini, Bu, Nabi Isa dilahirkan. Sampai sekarang, Bu, Nabi Isa masih hidup. Berapa umur Nabi Isa sekarang, Bu? Berapa kira-kira, Bu? Umur Nabi Isa menurut kalender Masehi, umur Nabi Isa sekarang 2022. Itu, Bu, 2022 tahun. Kenapa, Bu? Karena pada saat itu ketika Nabi Isa diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dipitnah oleh muridnya sendiri dan diserahkan dirinya kepada pejabat-pejabat saat itu, pejabat orang-orang zalim. Maka Allah angkat martabatnya dengan mengangkatnya ke langit, lalu diserupakanlah muridnya yang bernama Yausa dengan wajahnya, sehingga yang disalib itu adalah muridnya yang bernama Yausa. Inilah yang dikenal dengan Yesus. Itu, Bu. Itu Yausa, Bu. Yausa maka namanya Yesus. Tetapi orang Kristen nggak tahu, Bu, Yesus itu dari mana sebenarnya asal-usul nama itu. Inilah, Bu, Allah mau membuktikan bahwasanya yang kalian sembah itu bukan Nabi Isa, akan tetapi Yesus, buka kurung Yausa. Bu, siapa dia? Murid Nabi Isa yang berkhianat, yang tidak percaya dengan ajaran Nabi Isa dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah, Bu. Kita berpuasa, Bu. Kenapa? Karena kita memuliakan dan menghormati kelahiran Nabi Isa. Tanggal 5 Zulhijjah dilahirkannya Nabi Musa alaihissalam. Maka kita juga dianjurkan untuk berpuasa. Tanggal apa lagi, Bu? Oh, 6 lagi, Bu. Tanggal 6 kemarin, Bu, ya. Tanggal 6 hari Rabu. Tanggal 6 ini dibukakannya pintu-pintu kebaikan dan dibukakan pintu-pintu doa. Jadi kemarin, Bu, kalau kita banyak meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa mengabulkan doa kita semuanya. Maka kemarin, Bu, banyak-banyak berdoa, Bu. Pintu doa dibuka, Bu. Malaikat sudah siap, Bu, mengaminkan semua doa-doa yang hamba-hamba Allah berikan. Terus pada hari ini, Bu, tanggal 7 Zulhijjah. Jadi kalau ada hari ini yang berpuasa, Bu, berarti ibu semuanya insya Allah mudah-mudahan pada hari ini pintu neraka jahanam Allah tutup.
Dengan harapan mudah-mudahan kita diharamkan masuk api neraka jahanam. Bukan berarti Bu yang tidak berpuasa pada hari ini tidak takut dengan neraka jahanam. Bukan. Bukan berarti kita tidak takut dengan neraka jahanam. Akan tapi apa faedah Bu sejarah Bu. Siapa sih yang nggak takut dengan neraka Bu? Siapapun orangnya Bu, siapapun agamanya takut dengan api neraka. Cuman kebetulan hari ini tanggal 7 Zulhijjah itu ditutup pintu neraka jahanam. Mudah-mudahan untuk seluruh umat Islam yang ada di atas dunia ini, terutama yang melaksanakan puasa. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya besok tanggal 8 Zulhijjah. Inilah yang dinamakan dengan hari tarwiyah. Ibu, hari tarwiyah. Apa maksudnya? Hari tarwiyah ini adalah hari bersenang-senang. Bu, hari bersenang-senang. Makanya kita hari besok itu puasanya puasa tarwiyah. Kita senang dengan puasa itu, kita senang dengan datangnya Zulhijjah, kita senang dengan musim berhaji. Tarwiyah namanya Bu, atau disebut dengan hari tasu'ah. Untuk hari tasu'ah. Makanya dianjurkan Bu, besok Bu, mudah-mudahan badan kita sehat, ada kesempatan, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dan seluruh keluarga kita dapat berpuasa. Amin ya rabbal alamin. Karena besok salah satu puncaknya daripada bulan Zulhijjah. Terus pada tanggal 9 Zulhijjah inilah yang dinamakan dengan Arafah. Di mana pada tanggal 9 Zulhijjah para jemaah haji itu mereka melaksanakan wukuf di padang Arafah. Maka kita yang tidak berhaji kita gantikan dengan berpuasa. Nabi sendiri yang mengatakannya, orang yang belum mampu melaksanakan wukuf di padang Arafah, apabila dia berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah, maka pahalanya sama dengan orang yang wukuf. Makanya Bu, orang-orang atau jemaah haji yang sedang berada di Mekah, mereka tidak berpuasa, itulah wukuf namanya Bu. Mudah-mudahan Bu, walaupun kita sudah dapat pahalanya, mudah-mudahan kita semua Allah panggil, mudah-mudahan kita menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Karena pasti berbeda rasanya Bu, berbeda rasanya. Tapi gini Bu, jangan kita salah dalam memahami sebuah hadis. Jangan mentang-mentang Nabi memberikan solusi, nggak apa-apa puasa baik, samunya tuh pahalanya enggak juga Bu. Kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, enggak apa-apa puasa baik. Untuk apa jauh-jauh? Pahala sama juga kan? Enggak juga Bu. Itu adalah orang yang salah dalam memahami sebuah hadis. Ini kan Bu, karena Nabi menganggap tidak semua umatnya itu mampu, maka Nabi memberikan solusi. Tetapi yang paling terbaik memang kita melaksanakan wukuf di padang Arafah, karena beda rasanya Bu. Dan pada tanggal 10 Zulhijjah inilah hari raya kita, hari raya Idul Adha, dengan melaksanakan ibadah kurban sebagai tanda kita menghormati dan memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail. Kenapa Bu? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam adalah hamba Allah yang sangat patuh dan ikhlas beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan anaknya juga patuh beribadah. Inilah Bu, asal muasalnya diadakannya ibadah kurban, karena yang melaksanakan ibadah kurban pertama itu adalah Nabi Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibaratnya datuknya Nabi Muhammad SAW. Maka kita kan Bu, pada kalimat at-tahiyatul mubarakatuh shalawat thayyibatulillah, kita juga dipakai shalawat Ibrahim Bu. Ini Bu. Jadi Bu, kesimpulannya pada perjumpaan kita pada hari ini, mudah-mudahan kita semuanya pada tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah, walaupun kita tidak bisa melaksanakan satu persatu, setidaknya satu daripada 10 ini, 2 atau 3 daripada 10 bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan
diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kehilapan, itu murni datang dari saya pribadi, dan apabila ada kemuliaan dan barokah manfaat, itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi